Sesungguhnya hal penurunan order ini kan terjadi sejak 3 tahun yang lalu ya. Jadi ketika pandemi COVID-19 2020-2021 itu betul-betul sangat mengganggu terhadap industri produk tekstil nasional. Nah, kemudian di 2022 awal sesungguhnya ini adalah tahun harapan ya, di mana kita pasca pandemi COVID-19 ini industri produk tekstil akan bangkit. Namun sayangnya ketika memasuki kuartal kedua terjadi perlambatan ekonomi secara global yang diakibatkan oleh resesi ekonomi global di negara-negara tujuan ekspor produk tekstil, lalu ditambah lagi juga dengan geopolitik, kemudian ada stagflasi, artinya kenaikan bahan baku ini tidak diimbangi dengan kenaikan harga produksi. Ini yang menyebabkan para buyer di negara-negara tujuan ekspor tersebut mengurangi ordernya. Nah, ketika mengurangi order, ya tentu utility-nya kami juga berkurang. Yang rata-rata penurunan itu sepanjang 2022 sebesar 30-50%. Artinya utility kami kosong 30%. Nah, sementara kan kalau karyawan yang tidak produktif kemudian tidak ada output karena utility-nya kosong, nah perusahaan tetap harus membayarkan. Jadi dengan sangat terpaksa kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga sustainability perusahaan, kemudian untuk menjaga hubungan kerja karyawan dengan perusahaan, tetapi ya belum berkembang secara membaik ya, belum stabil di kuartal 1 2023 ini, sehingga terjadilah pemutusan hubungan kerja yang sesungguhnya sudah terjadi sepanjang 2022 ya. Gitu. Baik, Pak Nurdin, dengan kata lain begitu ya, ini memang kinerja industri tekstil ini belum pulih begitu ya, melihat memang tadi permintaan industri tekstil ini sudah turun puluhan persen. Iya, betul, betul. Jadi harapannya 2023 di kuartal 1 itu kita bisa naik ke punya order. Ya, tetapi tetap masih belum keseluruhan order kita ini stabil. Baik. Sesungguhnya kalau yang perusahaan pada berorientasi ekspor itu 30%, yang 70%-nya adalah untuk pasar domestik. Ya. Ini yang terganggu kita di 30% untuk produk orientasinya ekspor. Nurdin, kalau misalnya kita lihat begitu ya, industri tekstil yang menurun karena negara tujuan ekspor ini juga melemah begitu. Lalu apakah thrifting juga bisa dikatakan salah satu yang menekan industri tekstil tanah air yang menyebabkan hingga PHK nih, Pak Nurdin? Ya, tadi saya katakan bahwa produk tekstil itu 70% itu adalah 30% itu adalah orientasinya ekspor dan 70% adalah domestik. Namun sayangnya sekarang ini kan lagi marak serbuan produk impor ilegal, termasuk thrifting yang begitu vulgar ya. Di mal-mal juga ada, lalu di pusat-pusat perbelanjaan yang lainnya, termasuk di pasar-pasar tradisional. Ini sesungguhnya ironis sekali, sekarang ini terhambat oleh serbuan produk impor ilegal, terutama yang thrifting. Dan itu secara sistemik bukan terjadi di sektor hilir, tapi tentu di sektor hulu juga. Kenapa demikian? Karena industri-industri kecil ini dia kan mengambil material atau dari hulunya. Nah, ketika di hilirnya bermasalah, pasarnya karena serbuan produk impor ilegal tadi, ya tentu demand terhadap produk hulunya juga akan terganggu. Nah, jadi kalau bicara apakah salah satu terpuruknya industri produk tekstil ini akibat dari serbuan produk impor ilegal, terutama thrifting, itu sangat sekali ya, sangat mengganggu sekali. Dan itu kita tidak mampu bersaing dari sisi harga. Kalau dari sisi kualitas kita mampu kok bersaing. Tapi dari sisi harga kita tidak mampu bersaing. Kenapa? Karena mereka nggak bayar pajak. Itu persoalannya, karena itu kan ilegal.
Baik Pak Nurdin, kalau kita lihat beberapa waktu lalu API dan juga sejumlah asosiasi juga meminta keringanan dengan pemotongan upah maksimal 25% begitu ya, dan ini diikuti oleh pengurangan jam kerja. Ini seperti apa kondisinya dan ini juga sudah disetujui ya sama Menaker. Tapi kalau kita lihat memang kenyataannya ini tidak serta-merta bisa berjalan begitu ya, PHK ini tetap berjalan. Sesungguhnya sih bisa dikatakan lambat ya, bisa terlambat, tapi bisa dikatakan lagi tidak sama sekali, lebih baik terlambat. Sesungguhnya istilahnya bukan pemotongan gaji, bukan. Jadi sepanjang 2022 di mana terjadi penurunan order oleh buyer-buyer di negara tujuan ekspor tadi yang mengakibatkan menjadi berkurang. Nah, di mana ketika ordernya berkurang, kemudian karyawan diliburkan, nah itu tidak harus dibayar oleh perusahaan, maksudnya begitu. Paling tidak kalau kita ketentuan normatifnya di dalam 1 minggu itu adalah 40 jam, paling tidak menjadi 30 jam. Jadi pada saat karyawan diliburkan karena order tidak ada, utility-nya kosong, itu tidak harus dibayarkan upahnya. Jadi bukan upah yang dipotong 25%, bukan. Nah, kami sangat dibutuhkan itu pada sepanjang 2022. Jadi istilahnya kalau orang tenggelam itu tinggal tangan aja gitu. Kita help me gitu loh setelah panjang 2022 itu ya. Salah satunya adalah bagaimana ada kebijakan terkait dengan fleksibilitas jam kerja tadi. Nah, kalau sekarang baru muncul di bulan Maret 2023, rasanya gelombang PHK-nya sudah terlanjur terjadi. Sepanjang 2022 sampai November aja itu sudah mencapai 87.000 dari catatan kami di asosiasi ya, yang terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau misalnya ada kebijakan paling tidak di kuartal 3 2022 sedikit banyak kami akan mampu berusaha bagaimana menjaga sustainabilitas perusahaan dan bagaimana menjaga hubungan kerja karyawan dengan perusahaan. Semangatnya kami adalah bagaimana itu terjadi gitu. Perusahaan juga tetap berlangsung, karyawan juga tetap bisa bekerja.